Hidup orang benar itu penuh dengan pengharapan. Tuhan Yesus adalah pengharapan kita, dan Ia satu-satunya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, akan sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya
Untuk doa pembukaan, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Adapun pertolongan kami datang dari Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah berkat Allah di tengah ibadah pertengahan minggu malam hari ini. Tuhan melawat, Tuhan menjamah setiap hati dan kehidupan kami bersama jemaat yang mengikuti, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah-rumah. Diberkati Tuhan dengan luar biasa dan nama Tuhan dipermuliakan. Inilah kerinduan kami. Kami percaya Tuhan memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Roh Kudus memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersukacita bersama. Kita mau serukan namanya, karena Tuhan kita, Tuhan yang maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama
Haleluya Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Karena pertolongan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ
rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, di mana malam hari ini Bapa, kami boleh bersatu hati untuk datang ke hadirat-Mu. Bapa, kini tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau siapkan hati kami, Engkau tinggal dalam hati kami. Biarlah firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami. Tak lupa kami juga berdoa untuk hamba-Nya yang akan melayani Tuhan. Engkau urapi dan Kau jagai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan ke tangan-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita dapat bertemu lagi dalam ibadah pertengahan minggu dengan panduan online pada malam hari ini. Firman Tuhan diambil dari kitab 2 Tawarik 27 ayat yang ke-6 berkata demikian. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang kekuatan. Seringkali orang merasa mampu, orang merasa kuat ketika di puncak kejayaan karena memiliki kuasa, kedudukan. Dia memiliki satu kekuatan di sana. Dia punya jabatan, dia punya pengaruh, di dalamnya ada kuasa. Tetapi saudaraku, ada satu kekuatan lain yang datang kepada kita oleh karena taat kepada Tuhan. Seperti Yotam ini. Yotam adalah raja yang mendapatkan upah atas kelurusan hidupnya. Di dalam ayat 2 dan ayat 6 di sana sudah disinggung, dicatat. Dan Yotam berhasil menaklukkan Raja Amon. Tidak hanya itu, Yotam melakukan banyak hal. Keberhasilan Raja Yotam ini disebabkan karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Memang Yotam meneruskan apa yang telah dilakukan ayahnya Uzia. Artinya Yotam mengikuti teladan dari kakek atau ayahnya. Keteladanan itu yang membuat dia melakukan yang baik dan yang benar. Yang dalam catatan 2 Tawarik 27
Saudaraku, di sana dikatakan bahwa Uzia melakukan hal yang benar di mata Tuhan, sama seperti ayahnya, telah meniru teladan dari kakeknya, yaitu Amazia. Jadi Yotam meniru teladan ayahnya Uzia. Uzia meniru dari teladan ayahnya atau kakek Yotam, yaitu Amazia. Keteladanan itu penting. Keteladanan itu mempengaruhi kehidupan Yotam dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Namun demikian, saudaraku, harus diketahui, sepertinya Yotam tidak menelan keteladanan itu begitu saja. Tetapi Yotam cukup kritis dalam mengikuti teladan pendahulunya. Tidak hanya mengikuti ini tradisi, ini teladan yang baik, terus semua dia lakukan seperti yang dilakukan oleh ayahnya atau kakeknya. Buktinya sekarang, saudara bisa melihat di dalam ayat yang kedua di sana bahwa ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yotam ini melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Artinya dia melakukan apa yang benar sesuai dengan teladan dari bapaknya. Hanya ia tidak memasuki bait Tuhan. Ini perlu digarisbawahi. Mengapa ini dia tidak memasuki bait Tuhan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tatkala ayahnya yaitu Raja Uzia telah berhasil sebagai raja, Uzia melakukan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan, tidak disukai oleh Tuhan, yaitu Uzia masuk ke bait Tuhan dan melakukan tugas imam. Padahal tugas imam itu bukan tugas raja. Tugas imam itu hanya diperuntukkan bagi keturunan imam, bagi keturunan Harun. Ini yang Yotam perhatikan, sehingga Alkitab mencatat Yotam tidak memasuki bait Tuhan. Yotam tidak melakukan seperti apa yang diperbuat ayahnya. Ia tidak memasuki bait Tuhan itu. Ini menunjukkan bahwa memang Yotam mengikuti teladan ayahnya, seniornya, tetapi Yotam tidak turut ambil bagian untuk masuk dalam bait Tuhan. Ini juga membuktikan bahwa Yotam melakukan satu perubahan dan kemajuan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita memang perlu bersikap kritis dalam menjalani atau mempelajari hidup dari sebuah keteladanan seseorang. Karena tak seorang pun yang sempurna. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Satu yang pasti, yang patut menjadi teladan kita adalah Kristus. Karena dialah yang sempurna, dialah yang mulia. Nah, ketika Yotam ini mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, di samping dia mengikuti teladan senior-senior, mengikuti teladan dari ayahnya, kakeknya, seniornya, tetapi Yotam tetap mengarahkan apa yang benar pada Tuhan. Kekuatan Yotam sebagai seorang raja terus bertahan karena Yotam mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Keteladanan itu penting. Bagi para orang tua, berikan teladan yang baik bagi generasi mudamu. Bagi orang-orang muda, perhatikan keteladanan para senior. Itu penting. Karena itu menunjukkan jalan yang benar, jalan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi saudara juga harus kritis dalam meneladani. Tapi satu nilai yang patut diambil adalah dengan mengikuti keteladanan senior itu membuat kita mengarahkan diri kepada Tuhan. Itu yang patut kita ingat, yang tidak boleh dilupakan. Yotam mampu, Yotam kuat karena Yotam mengarahkan hidupnya
kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kata mengarahkan juga mempunyai makna mengatur. Artinya Yotam secara sadar mengarahkan dan mengatur kehidupannya sebagai raja. Yotam mengarahkan dan mengatur kehidupannya sebagai raja itu hanya kepada apa yang benar bagi Tuhan. Memang dia mengikuti keteladanan dari orang tuanya atau dikatakan seniornya, tetapi yang lebih penting untuk kita perhatikan juga adalah ia lebih mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang benar bagi Tuhan, disitulah terletak kekuatan Yotam. Disitulah terletak kekuatan Yotam. Bagaimana dengan kita? Di awal sudah saya sampaikan bahwa seringkali orang memiliki kekuatan, merasa kuat, merasa mampu karena dia berada pada jabatan tertentu, karena dia memiliki kekuasaan. Namun saudaraku, ada teladan yang sangat baik hari ini. Seseorang yang memiliki kekuatan yang bertahan lama, kekuatan itu datang dari Tuhan. Kekuatan itu datang dari Tuhan. Jadi sekalipun Anda memiliki kuasa, Anda memiliki kekuatan, Anda tetaplah seseorang yang mesti bergantung kepada Tuhan, mengarahkan diri kepada Tuhan, mengatur hidupmu fokus kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah kehidupan seperti sekarang ini memang kita dituntut untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kita, bertahan secara kesehatan, bertahan secara ekonomi, tetapi jangan lupa untuk bertahan berkenan di hadapan Tuhan. Jangan lupakan panggilan Tuhan atas diri kita, yaitu untuk menunjukkan hidup kita bahwa Allah yang hidup itulah satu-satunya sumber kekuatan sejati dalam kehidupan kita. Mari kita sandarkan hidup kita kepada Dia. Janganlah saudara menyandarkan hidupmu, kekuatanmu pada harta, kekuatan pangkat dan sebagainya. Ada pepatah mengatakan derajat pangkat bisa oncat, bondo dunyo bisa sirno. Tetapi jikalau saudara ingin punya kekuatan, ikuti keteladanan firman Tuhan. Tokoh firman Tuhan, tokoh dari Alkitab pada malam hari ini, seorang Yotam, raja yang memiliki kekuatan, bertahan dengan kekuatannya karena mengarahkan dirinya kepada Tuhan. Tidak hanya memperhatikan keteladanan-keteladanan yang menuntun dia menjadi baik, tetapi mengarahkan diri kepada Tuhan juga penting dalam kehidupan kita. Tuhan yang sangat mengetahui kehidupan kita, Tuhan yang sangat memahami jalan-jalan hidup kita, Dia akan membawa kita dan menuntun kita kepada perkara-perkara yang luar biasa. Sekalipun perjalanan hidup kita begitu berat, begitu sulit, asalkan kita nurut sama Tuhan, asalkan kita membawa kehidupan ini terus mengarah kepada Tuhan, saya yakin saudaraku, Tuhan memberikan yang terbaik bagi saudara. Engkau mampu bertahan, engkau kuat bertahan, karena Tuhan ada bersamamu, karena Tuhan senantiasa besertamu. Malam hari ini sampai selama-lamanya, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mohon ampun kepadamu jikalau kami seringkali mengandalkan kekuatan kami sendiri, mengandalkan jabatan, kekuasaan, harta, kekayaan, kami lupa bahwa kami harus mengarahkan hidup, mengatur hidup tertuju kepada Tuhan. Sebab Engkaulah segalanya bagi kami. Engkau yang sudah memilih dan memanggil kami, Engkau sudah menebus kami dari belenggu dosa. Engkau menyediakan tempat yang mulia, Engkau memberikan janji yang luar biasa.
Biar kami tetap fokus, pandangan mata hati kami tetap tertuju kepadamu. Sebab Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli, Engkau mengenal hati kami. Bahkan detail kehidupan ini Engkau sangat memahami. Ini kami Bapa, kuatkanlah setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah malam hari ini dengan kuasa firman-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah, diberkati oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Dan setiap jemaat-Mu sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kami percaya orang-orang yang berani menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, mereka akan mendapatkan hidup yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini dan kita pasang satu pujian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya.
doa penutup saya serahkan kepada Bapak Gembala. Engkau Tuhan yang luar biasa, dahsyat kuasa-Mu bagi kami. Engkau senantiasa ada bagi kami. Di saat kami lemah, Tuhan kuatkan. Di saat kami susah, Tuhan hiburkan. Engkau membimbing kami. Di saat kami tidak tahu kemana kami harus melangkah, Tuhan naungan kami, Tuhan sandaran kami. Kami percaya berkat-Mu Kau curahkan atas pribadi maupun keluarga kami masing-masing. Engkau juga memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan Tuhan memberkati negeri kami yang tercinta ini. Terima kasih Bapa, saatnya Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas kami semua yang mengikuti ibadah online ini. Diberkatilah usaha pekerjaan maupun rumah tangga masing-masing kami. Sekarang saudara-saudaraku, Tuhan menyinari engkau dengan kemuliaan-Nya. Tuhan menjagai keluar masuk-Mu dan membuat berhasil usaha pekerjaan-Mu. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.